pojokan kamar karena sebenarnya suami. Ya, gimana kabarnya Bunda semua hari ini? Alhamdulillah sehat bahagia. Artinya kita sudah jadi orang beriman. Orang beriman itu di mana-mana hatinya bahagia, happy, senang. Ya. Makanya di lambat senang, di rumah Senang di kantor, senang di dapur, hatiku senang. karena tak punya iman. Orang beriman orientasi hidupnya adalah akhirat. Ya. Demi Allah, kalau kita sudah orientasinya seperti itu, nikmat kita di dalam beragama. Boleh kita ngaji dulu sama-sama, boleh? Boleh. Sama-sama boleh ya. Ya. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zilzalatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yawma idhin tuhadditsu akhbaraha bianna rabbaka yawma idhin yasdurun nasu asfatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abiduna 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lahum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu la ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillah
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illallah rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir amana ar-rasulu bima unzila ilayhi wa rabbihim wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina
illallah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pegang dadanya semua, boleh? Kerasa detak jantungnya? Rasa Deg-degan apa berdebar-debar? berdebar. Boleh kita berdoa, boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa a'izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillah. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Allahumma rabban nas. Ya Allah Tuhannya manusia. Sehatkanlah aku. Kesehatan yang datang dari sisimu. Kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit. Tidak, angkat tangannya, ya. Per baris pegang pundak saudara di sebelahnya. Ngadepnya ke arah sana juga. Ngadepnya ke arah sana. Ya. Tangan dua ya, udah cukup sampai batas 4 ini aja udah. Ya. Per baris saja, per baris ya. Tangan dua, ambil gerakan pijit yang nikmat, yang lembut, yang ikhlas ya. Kita sambil sholawatan. Iki malah siji rek kan ya. Ya cukup. Halo. Ya sudah. Saya berdoa kepada Allah ya. Mudah-mudahan kita tadi ya yang pijit dan dipijit dengan ikhlas satu ya. Saya berdoa kepada Allah hutangnya lunas. Amin. Agak kencang. Kedua keluarganya sakinah mawadah warahmah. Ibu sayang ke suami. Suami cinta dengan sama ibu. Pagi-pagi sudah dibikin teh. Yang ketiga ya, mudah-mudahan
kita punya anak, cucu, Saiki, turunan, cici, Om Niflas. ya, menjadi anak yang soleh dan menghafal Al-Quran, menjadi ulama-ulama. Dan insya Allah yang terakhir nih, insya Allah kita semua berangkat ke tanah suci. Dengan apa Pak Ustaz? Dengan caranya Allah. Kalau dengan caranya Allah bingung kita. Tiba-tiba tuh paspor sudah siap, tuh tiket sudah siap. Amin. Siap belajar Bunda? Siap. Insya Allah siap ya. Kalau sudah belajar berarti kita buka mata kita fokus telinga kita buka dada pikiran kita. Handphonenya kata Bunda Yuli gimana? Ambil HP-nya kita taruh di Bunda ya. Boleh mulutnya dikunci? Boleh. Berarti kita berdiri dulu Bunda ya. Siap. Ya. Siap ya. Gerakan yang seperti pengen belajar tuh Bunda. Ya, Bunda ini mungkin boleh manduk tangan ke atas kayak Bunda ya. Coba Bunda siap? Ya. Tangan ke atas melalui bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan dengan berdengar, siap belajar karena Allah. Tangan ke depan, ikan berenang. Ya, siap kita belajar Bunda. Sudah siap semua Bunda? Boleh tadi ya, mulutnya kita kunci. Ya, siap. Intinya mulai ya tadi ya, mulai husuk, mulai diam ya, tenang. Coba ibu-ibu tenang pikiran, husuk lihat ke depan, konsentrasi. Siap Bunda ya. Siapa yang sebelumnya pernah ikut kajian saya? Belum pernah ya? Iya Bunda. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang 3 ciri wanita ahli surga yang hari ini sedang berjalan-jalan di dunia. Masya Allah. Ya. Yang pertama Bunda, sifat karakternya memiliki rasa mahabbah. Apa Bunda? Mahabbah. Bunda tahu sifat? Berarti sesuatu melekat pada benda tersebut. Ya. Bunda tahu nggak garam? Tahu. Sifatnya apa? Asin. Ditaruh di toko. Ya, Larut. taruh di candra. Asin. Taruh di warung. Asin. Berarti sifat yang melekat pada garam. Asin. Bunda tahu gula? Tahu. Kasih ke kopi. Manis. Taruh di sayur. Manis. Sifatnya apa? Manis. Begitu pula tadi wanita ahli surga yang berada di bumi, ya sifat yang pertama adalah mahabbah. Pak Ustaz, mahabbah itu apa sih? Mahabbah itu cinta kasih sayang. Cinta kasih sayang sama siapa Pak Ustaz? Pertama sama Allah. Ya. Berarti poin pertama kita harus kenal Allah. Ya. Makanya tadi zikirnya agak panjang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang layak dicintai. Tidak ada sesuatu yang layak didahulukan. Tidak ada sesuatu yang layak dibesarkan kecuali Allah. Enak nggak hidup kalau sudah punya Allah? Enak. Bikinin kopi karena Allah apa karena suami? Karena Allah. Ibadah. Ibadah loh Pak. Ibadah. Capek hidup, ya. Capek hidup kita kalau karena manusia. Ya. Bunda bangun sudah jam 2 malam, nyuci baju 2 bab. Ya.
Jam 4 subuh sudah ngangetin nasi plus masak pindang. Oke. Jam 6 subuh sudah bersihin rumah, nyapu plus halaman plus comberan di koret. Ya. Jam 7 pagi ngantar anak sekolah. Tiba-tiba suami selingkuh bertingkah. Sakit. Mau kita lakukan lagi nggak? Tetap mau kita lakukan kalau kita kerjaannya karena Allah. Itu ya Bunda ya. Ya. Jadi pertama cintanya kepada Allah. Cinta nggak sama Allah? Cinta. Iya ya. Kul kata Allah. In kuntum tuhibbunallah. Kalau kau pengen dapat cintanya Allah sederhana, ya kan? Kenal Nabi, kenal Rasulullah Muhammad SAW. Follow, ikuti. Sama kayak ibu hari ini follow memasak. Follow apa lagi Bunda? Banyak yang kita ikuti ya. Ikuti Nabi. Ya. Makanya kehidupan kita akan bahagia, akan tenang, akan tentram ketika tadi Allah dan Rasulnya sudah kita cinta. Maha. Yang kedua siapa yang kita cintai lagi? Yang ketiga siapa? Suami. Ya. Jangan suami orang Bu ya. Ya, suami. Maksudnya yang punya bojo, yang nggak punya bojo, yang nggak sah. Iya, komen Pak. Maksudnya yang punya kita, yang punya bojo. Jadi mahabbah kepada suami. Ketika kita sudah bersuami, lalu kepada orang tua. Karena hakikatnya ketika kita sudah bertransaksi di satu negara, ya, mengadakan perjanjian akad itu pindah kewajiban orang tua jadi kepada suami. Ya, Bunda, ya, Bunda peluk cium suami, ya, jidatnya jadi cium. Kata Kiai siapa? Muslihan itu seperti di Hajar Aswad. Iya. Artinya jangan jauh-jauh kita ke Mekah Madinah, di depan kita ada. Gitu ya. Ajarannya suaminya itu. Iya, tapi kalau gimana? Suami saya terlalu dingin, suami saya terlalu sejuk, nggak ada respon. Kita yang aktif, Barang gak aktif pun Pak iki bojoku edan Mati. Mahabbah. Yang ketiga pada siapa lagi? Selanjutnya anak-anak. Ya. Maka ketika kita sudah punya mahabbah ini dengan Allah, ya, kita akan sukses di wakwah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pondasinya sudah kita tanam. Ya. Jangan berharap kita sukses di mentari di wakwah. Ketika nanti kita abaikan yang awal-awal tadi. Ya Bunda ya. Makanya prinsip mahabbah ini luar biasa. Umar bin Khattab, kenal Umar bin Khattab Bunda? Kenal namanya. Tahu namanya. Kenal namanya. Umar temannya. Bukan Umar bin Khattab itu orang terjahat di zaman Nabi. Orang terjahat di zaman Nabi. Bahkan anak perempuannya saja dikubur hidup. Saking kejamnya. Itu minum hamalnya Bunda, ya. Itu pakai kepala tengkorak manusia. Ya. Hobinya lepas batang leher itu. Ya. Berarti galak banget nggak Bunda? Sadis. Adiknya saja masuk Islam ditempeleng Bunda sampai berdarah. Ya. Tetapi subhanallah, kalau kita hari ini kunjungan ke makam Rasulullah, ternyata di samping makamnya Nabi ada Umar bin Khattab. Berarti Umar bin Khattab luar biasa ketika dia tobat hijrah, ya, langsung menjadi kekasihnya Allah. Disandingkan kuburannya dengan Rasulullah SAW. Berarti keadilannya, ya, berarti ya kesolehannya luar biasa Umar bin Khattab. Tetapi ternyata
bukan itu yang mendapatkan rahmat Allah turun kepada Umar bin Khattab, bukan. Bahkan ketika beliau berjalan ya masuk ke gang, ketemu setan, setannya yang pergi saking luar biasa. Bahkan kata baginda Rasulullah, jika seandainya ada nabi lagi setelah aku ini, maka Umar bin Khattab itu layak jadi nabi. Tetapi subhanallah, Allahu Akbar ya. Beliau mendapatkan rahmat Allah tadi, turun mahabbahnya Allah tadi ketika beliau ya bunda ya itu melihat ada anak-anak kecil sedang main burung pipit ya, burung pipit lagi dimain-mainkan, kemudian diambil, dibeli, kemudian diterbangkan. Gara-gara itu Allah turunkan mahabbahnya, Allah turunkan rahmatnya ya. Kemudian Imam Al-Ghazali, kenal gak bunda? Dengar namanya. Imam Al-Ghazali itu ulama ya, tabiin ya. Itu beliau usia 13 tahun sudah jadi qadhi hakim ya. Ngarang kitab, kesolehannya luar biasa, sholatnya ratusan rakaat itu bunda ya. Ternyata dapat rahmat Allah, dapat mahabbahnya Allah, dapat kasih sayangnya Allah bukan karena semua itu. Lagi nulis malam hari ada lalat masuk ya ke dalam tintanya, kemudian dia keringkan sehingga bisa terbang kembali. Masya Allah ya. Nah pertanyaannya, siapa di sini yang sering bunuhin semut? Ayo ngacung ya. Nah, jangan ya bunda. Mulai hari ini kita harus punya mahabbah juga kepada ciptaan Allah tadi ya. Karena kita nggak pernah tahu rahmat Allah turunnya di mana. Teringat ahli tahajud ya, wanita ahli tahajud tapi hobinya ngurung kucing sampai mati. Ternyata dia ahli neraka. Ada wanita nakal ya, nakalnya nakal banget ya. Ada anjing kehausan, dia kasih minum, rahmat Allah turun, mahabbah Allah turun ya. Jadi penting nggak bunda mahabbah? Penting. Nah, nomor satu ya, suksesnya bunda di Wawai di Mentari pengajian tauhid ini satu ketika kita punya mahabbah. Apa itu? Cinta dan kasih sayang. Kalau sudah cinta dan kasih sayang, timbulnya apa bunda? Husnul khotimah, husnuzon ya. Apa? Baik sangka ya. Nah kira-kira kalau kita sudah makin jilbab merah ini baik sangka semua nggak? Baik sangka. Bakal baik sangka ketika Pak husnuzon kita kedepankan ya. Tapi kalau suuzon dia pakai jilbab merah pasti kreditnya belum lunas. Karena Pak suuzon bukan saya suuzon ya. Ya. Tetapi karena husnuzon subhanallah bunda ini ngalahin bidadari merahnya, ngalahin malaikat putihnya, ngalahin NKRI harga mati lagi 17 Agustusan ya. Jadi mahabbah ini memunculkan sifat-sifat yang baik ya. Mahabbah ini akan menjadikan diri kita baik. Kenapa? Yang kita pandang adalah kebaikan saja ya. Sepakat bunda? Melihat suami, melihat kebaikannya saja ya. Subhanallah suamiku ya, bojoku walaupun galak-galak Walaupun ya, lemu tetapi bisa masang gas itu bunda ya. Bojoku ya kan, walaupun pelit tapi masya Allah beras di rumah nggak pernah putus. Memang masih jarang ya, tapi listrik sudah dibayarin, anak sekolah sudah selesai urusannya ya kan. Bunda pengen baju dan dipesanin lewat Shopee, memang nggak kasih duit ya, tapi fasilitas bunda sudah dikasih ya ya kan. Oh iya beda. Sangka baik. Apa munculnya mahabbah itu ya.
Bahkan kata ulama, ini kata ulama Bunda ya, dalam kitab Fadilah Sedekah itu dijelaskan orang beriman, halo, nah ini asik lagi makan di belakang gitu ya. Orang beriman itu punya 70 sangka baik. Berapa Bunda? 70. Kalau belum 70 sangka baik, katakan pada hatimu kok keras ya Bunda. Makanya mulai hari ini sangka baik ya. Melihat anak masih nakal, sangka baik. Boleh jadi hari ini dia nakal, tapi besok dia jadi imam masjid takwa. Ya. Suami nakal, suka SMS wanita gak jelas, kenalan di Facebook, sangka baik, boleh jadi hari ini nakal, tapi besok dia jadi imam yasinan. Amin. Bunda ya, bisa nggak Bunda? Bisa. Mesti sangka baik. Sangka baik itu apa? Punya 70 alasan terhadap kesalahan saudara kita. Ya, makanya konsep orang beriman itu ikutin Bunda. Sebaik-baik saya, Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain, lebih baik orang lain. seburuk-buruk orang lain, Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. lebih buruk saya. Ini Bunda. Pak Ustadz dalilnya dari mana? Nabi Adam. Bunda kenal Nabi Adam? Kenal namanya. Namanya, Pak. Nabi Adam. Namanya. Nabi Adam itu kakek nenek moyang kita Bunda. Nggak ada kita kalau nggak ada Nabi Adam. Jadi Bunda jangan ikut teori Darwin ya. Apa itu teori Darwin? Manusia seperti monyet. Itu Bunda ya. Tapi nenek moyang kita Nabi Adam. Pernah dengar kisahnya? Apa tuh? Makan Nabi Adam makan buah hurdi. Kenapa Nabi Adam makan buah hurdi? Bisikan Hawa. Kenapa Hawa menggoda Adam? Bisikan dari setan. Apa yang terjadi? Oke? Ya, dihukum sama Allah. Ya. Apa yang terlontar dari lisannya Adam? Apakah dia nyalakan istrinya? Nih, tidak. Ya. Apakah dia nyalakan iblis? Setan? Tetapi dia menyalahkan dirinya sendiri. Robbana bolang salah gua ya. Bini gua gak salah, iblis juga gak salah. Kenapa? Gua juga mau ngikutin dia. Nah, gitu enggak, ya. Makanya kalau orang sudah punya sangka baik, ya, melihat orang ngajinya kita ini bukan mau nilai orang. Ibu itu kerjanya nonton sinetron terus ya. Tapi doakan ya Allah, dia hadir nonton sinetron, mudah-mudahan dia jadi ahli masjid, ahli pengajian. Itu ya Bunda ya. Sebab ketika tadi Bunda nggak sangka baik, Bunda suzon, maka seluruh kebaikan Bunda tertransfer kepada ibu yang lagi nonton sinetron tadi. Halo. Hai. Di belakang kayaknya asik ngobrol ya. Atau kita gantian Bunda. Arisan di belakang. Boleh kita kunci dulu Bunda? Boleh. Ya, kunci dulu ya Bunda. Jadi Bunda sekalian, konsepnya konsep Nabi ada. Ya. Ngaji kita bukan mau menyalahkan orang lain atau menjelekkan kelompok lain, bukan. Tauhid itu artinya lurus, ya. La ilaha illallah. Artinya apa? Ketika kita lihat orang tua, nenek-nenek sudah sepuh, dia sudah nenek-nenek, pasti tahajudnya lebih banyak dibanding saya. Pasti puasa Senin Daudnya lebih banyak dibanding saya. Pasti sedekahnya lebih banyak dibanding saya. Pasti cucunya lebih banyak. Betul. Ketika lihat anak muda, dia pengantin baru, pasti dosanya lebih sedikit dibanding saya. Kenapa? Dia paling baru 2-3 kali marahin suami saya tiap hari. Gitu ya Bunda. Jadi pandangan kita pandangan kebaikan. Ya, bahkan ketika melihat, masya Allah, ibu-ibu yang masih pakai UKNC,
pakaiannya minim-minim tuh, dia pasti belum dapat informasi kebaikan. Sementara saya kadang-kadang sudah tertutup rapat masih suka ngeliatin suami orang, gitu ya. Nah artinya apa? Ngaji kita ke dalam, ya. Siap Bunda? Siap. Sangka baik. Dimulai dari apa? Mahabbah. Yang kedua, ya, karakter wanita ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Yang kedua, rela berkorban. Baik harta, diri, waktu. Untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk suami, untuk anak-anak, untuk komunitas kita, untuk organisasi kita. Ya kan? Artinya apa? Dedikasi kita ini pertama tadi kita tujukan untuk Allah. Ya. Kata Allah, hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan, ya, yang enggak ada ruginya? Apa? Tadi pertama beriman kepada Allah, ya. Beriman kepada Allah artinya apa? Tadi kembali lagi ke yang awal tadi, lurusnya niat kita karena Allah, ya. Artinya semangat rela berkorban ini itu harus ada pada diri kita, ya Bunda. Kenapa Bunda rela ngasuh anak yang sakit, ya kan? Kenapa rela, ya, membersamai suami yang sakit? Pasti karena tadi Allah titipkan perasaan rela berkorban. Bahkan kita nggak pernah tahu Bunda perjalanan ekonomi rumah tangga kita. Papa sudah Pak, itu mas kawin mama pakai aja dulu sama papa. Tapi jangan lupa kali dua gantinya. Kali lipat gantinya. Ya, jadi artinya rela berkorban. Ya, capek-capek kita tengah malam, ya, luar biasa, setrikaan lumpuh dan lain sebagainya tadi, ya, diawali dari mahabbah tadi. Dan tentunya yang ketiga, titik poin kita adalah bagaimana kita senantiasa menata hati kita juga, menjaga keikhlasan. Dan karena nggak ada artinya semua itu, ya, perbuatan baik Bunda di rumah tangga, dedikasi Bunda di organisasi dan lain sebagainya, ketika apa? Niatnya bukan karena Allah, ya. Makanya pastikan, ya, segala sesuatu kita timbang, ya, dengan niat kita, ya. Ini karena Allah apa karena kue donat, apa karena tripanca, apa karena sembako? Kalau karenanya karena sembako, jujur kecewa. Kalau karenanya karena dokter Wahdi, jujur pasti kecewa. Kalau karenanya karena dokter Silvi, pasti kecewa. Tapi kalau karenanya karena Allah, tadi, ya, berpahala. Potensi duduknya kita ini Bunda duduk sesaat di majelis ilmu ini lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Amin. Pernah nggak Bunda sholat sunnah 1000 rakaat? 123? Pernah Pak Ustadz di takwa 11 geser? Ya, pas taraweh, ya, lebih baik daripada menengok 1000 jenazah, ya. Padahal kunjungan jenazah dari mulai kita membersamai, menyolati, mengantarkan sampai menguburkan, itu pahalanya 2 kilo, 2 gunung. Ya, lebih baik daripada 1000 kunjungan orang sakit. Padahal 1 kali kunjungan orang sakit, ya Bunda, Allah hantarkan 70.000 malaikat yang mendoakan rahmat untuk kita. Berarti ini majelis luar biasa. Ini majelis pengampunan, majelis yang luar biasa. Enggak niatnya saja Bunda, hanya cuma duduk-duduk aja, asbab diampuni dosa. Ya, apalagi niat. Makanya penataan niat ini luar biasa. Ya, makanya kita ukur niat kita di awal kegiatan, di tengah kegiatan, sampai di akhir kegiatan. Pastikan semuanya kita lakukan hanya karena Allah. Nanti nikmat hidup kita, ya. Tapi kalau semua